Kita akan masuk ke pembicara kita malam hari ini. Pembicara kita adalah Vice Director Teaching and Training dari FGB MFI Indonesia yang sudah melayani di FGB itu sejak 1985. Ya, 1985 itu saya masih SMP. 25 tahun sudah di FGB. Seorang pengusaha, kontraktor elektrikal, dan pembangkit listrik. Kita akan mendengarkan dan belajar dari kisah beliau. Ya, untuk itu mari kita akan dengarkan. Selamat malam Pak Andreas, atau biasa kita panggil juga Om Kosing. Ya, selamat malam Om Kosing. Ya, selamat malam semua teman-teman generasi muda. Oke. Kalau kita boleh belajar dari Om Kosing, kita akan mundur di 25 tahun kemarin, yaitu kita kembali ke tahun 1985. Saya pengen tanya Pak Andreas, siapakah atau siapa sih yang mengenalkan FGB dan bagaimana dia mengenalkan FGB itu sehingga Kosing itu bisa tertarik begitu? Silakan Kosing. Ya, itu bukan 25 tahun, Han, 35 tahun. 30. Oke, ya. Ya, dulu tahun 85 itu usia saya baru 33 tahun. Saya masuk kota Lumajang itu tahun 76, tahun 85 bergabung di Full Gospel. Asal mulanya Full Gospel itu masuk di kota Lumajang itu memang tahun 85. Yang menggagas itu Dr. Prayogo, Dr. Lukas Prayogo dari Jember, dan Bapak Ishak Setiawan. Pak Ishak Setiawan itu akhirnya mengumpulkan teman-teman di Lumajang, termasuk salah satunya saya. Waktu itu saya sudah bergereja, saya sudah aktif di gereja, dan saya mulai diajak bergabung. Suara saya dengar ya? Halo? Dengar Pak. Oh dengar ya? Ya. Nah saya mulai bergabung dengan Full Gospel itu. Sebetulnya banyak yang menganjurkan buat apa di Full Gospel, kan sudah cukup, sudah beriman, percaya kepada Tuhan. Gitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya masuk, saya lebih mengerti. Oh ternyata di tempat saya yang dulu, saya tidak ngapa-ngapain. Tapi di Full Gospel ini saya dilatih untuk bagaimana saya mulai peduli dengan teman-teman yang lain. Itu pembedaan yang mendasar di Full Gospel. Dan itu sebabnya saya mulai masuk dan saya mulai ingin tahu lebih lagi. Oke. Wow. Jadi tadi itu ya, dilatih dan Pak Andreas bisa melayani Tuhan ya. Ya. Kalau boleh, kapan itu Pak Andreas terjadi dan di mana? Dan yang paling pengen saya tahu nih ya, kondisi Pak Andreas pada waktu itu, tadi kan pelayanan di gereja, kemudian kondisi ekonomi, keluarga, komunitas, sosial, itu bagaimana Pak Andreas waktu itu? Ya, dulu gini ya, saya itu memang lahir ke Kristen ya. Tapi kekristenan saya itu kekristenan yang cuman kulit-kulit gitu ya. Nah, itu saya sudah aktif ke gereja, tapi di pekerjaan saya itu pakai istilah kayak bunglon gitu ya. Di mana saya berada, di situ saya harus bisa menyesuaikan diri. Sehingga di gereja, saya itu ikut paduan suara. Tapi di luar gereja, di pekerjaan saya melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak patut. Sehingga saya melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak cocok untuk pekerjaan orang Kristen. Tapi bagi saya, kalau saya tidak bisa support memberi kerja, maka saya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Sehingga saya berhasil memang, tapi saya melakukan banyak hal.
yang berlawanan. Nah, tapi di full gospel inilah saya tidak sadar waktu itu, saya minggu ke gereja Senin sampai Sabtu loyongan gitu. Sehingga saya menghalalkan banyak segala cara gitu ya. Artinya gitu, dulu tuh pokoknya saya dapat. Apapun tak terjang. Maklum masih muda. Sehingga saya melakukan abu-abu di gereja putih, di luar pekerjaan saya hitam gitu ya. Sehingga digabung abu-abu, itulah saya dulu. Tapi setelah di full gospel ini saya merasakan ada satu pelajaran tiap hari, tiap pertemuan itu yang membuat saya itu tertempelak terus. Nah inilah saya bersyukurnya di full gospel itu beda dengan di gereja. Di gereja saya cuma dihimbau. Tapi di full gospel ini saya mendapatkan satu tantangan. Dan saya harus menjadi pelakunya. Itu pembedaannya sehingga saya mengalami satu pelan-pelan. Saya mulai sekarang ini pun saya belum sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi saya mulai belajar bagaimana harusnya saya bekerja sesuai dengan keyakinan orang percaya itu. Tantangan banyak. Tapi saya tetap belajar karena di komunitas full gospel ini kita selalu diajarkan hal-hal yang positif. Bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu bisa menyelesaikan. Dari apa yang menurut pikiran saya tidak bisa, bagi Tuhan itu sangat mudah. Amin. Amin. Ya, Pak Andreas, saya mau tanya, itu kira-kira setelah berapa lama Pak Andreas ikut full gospel terus mulai melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Ya, perubahan itu kira-kira saya mulai merasakan itu 3 tahun saya bergabung di full gospel. Semakin banyak teman saya di full gospel di Lumajang itu, semakin mereka ini saling mendukung satu dengan yang lain, memberikan kesaksian bagaimana mereka berubah. Saya berpikir iya ya, kalau mereka bisa berubah, masa saya tidak bisa berubah? Nah dari situlah saya mulai belajar bagaimana merubah paradigma, kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada harga yang dibayar. Dulu saya kan kerjanya khususnya di kontraktor PLN ya dulu itu. PLN itu tak anggap seperti saya punya. Jadi misalnya kayak Handoko ini mau pasang listrik gitu ya. Itu prosedurnya, kalau pasang listrik itu prosedurnya itu minimal 1 sampai 2 bulan prosesnya. Tapi saya tanya Handoko, Han, lu mau cepat enggak? Nah, kenapa? Kalau mau cepat 2 bulan, prosesnya 2 bulan, harganya X rupiah. Tapi kalau mau cepat Han, bisa Han, XX rupiah. Itu yang saya lakukan dulu. Ke gereja tetap, kemudian tetap. Jadi putih ke gereja putih, di pekerjaan saya hitam gitulah. Itu yang saya lakukan terus menerus. Setelah 3 tahun ini, saya mulai belajar. Iya, kalau saya begini, ini saya melanggar hukum. Saya merugikan negara dan segalanya. Akhirnya saya mulai mencoba bagaimana saya merubah. Ada harga yang dibayar. Sejak saat itu, saya sudah tidak melakukan lagi. Tetapi Tuhan memberikan saya jalan yang lain. Dulu saya itu cuma kerjanya di listrik itu cuma masang instalasi rumah. Cuan editing. Tapi setelah saya tidak mengerjakan lagi instalasi yang main siluman itu, saya dikasih pekerjaan yang lebih besar, borongan gitu lah, SPK. Kali pekerjaan SPK itu lebih dari 20 rumah gitu lah. Nah itu bedanya. Sehingga saya melihat, oh iya ya, Tuhan itu mengalihkan saya kepada hal yang lebih baik, tapi hasilnya lebih besar. Itu harga yang dibayar, dan saya mulai saat itu sudah mendapat julukan baru. Saya di kalangan PLN itu dikenal sebagai, oh ini pendeta, ini pendetanya teko, ini. Ya itulah, itu julukan saya, pengusaha tapi dijuluki pendeta. Pak Andreas mau tanya, tentunya kan kalau kayak saya nih ya Pak Andreas, wong iki cuane gede, tapi harus melakukan itu ada rasa yang
eman atau gimana Pak Andreas? Ya, siapa yang tidak tergiur sama pendapatan besar? Ya. Nah, tapi memang inilah uniknya full gospel itu. Karena di full gospel itu, saya sebagai member waktu itu, saya juga dijadwal. Ayo Pak Andreas, kamu minggu depan ya bawakan sharing tentang firman ini bagaimana. Nah, ini yang menjadikan bumerang, yang menjadikan saya bertumbuh secara rohani. Karena waktu saya menyampaikan kebenaran, maka kebenaran itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi dia mengena orang lain, tapi sebelumnya dia mengena diri saya sendiri. Iya ya, kalau kamu ngajar orang begini, tapi bagaimana? Fotomu itu bagaimana? Karaktermu bagaimana? Nah, itulah yang membuat akhirnya saya itu pelan-pelan bisa meninggalkan kerjaan yang kurang baik. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak ya, biar runtut proses dari mulai dikenalkan tadi, kemudian akhirnya Pak Andreas mengambil tadi satu komitmen ya untuk melayani di Full Gospel ini. Ya mungkin bisa diceritakan Pak Andreas. Nanti ini biar kita bisa sama-sama belajar. Ya, ini teman-teman ya, khususnya saya tuh kepingin ya, khususnya kepada Young Movement ya, untuk gerakan anak-anak muda. Karena saya memulai ada di Full Gospel ini sejak usia saya 33 tahun. Full Gospel ini adalah sungguh merupakan satu komunitas yang mampu mengubahkan paradigma. Saya bergereja, saya tidak tahu kalau tidak ada Full Gospel. Saya tetap aktif di gereja. Tapi saya tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan kegerejaan saya, keaktifan saya di gereja. Saya tidak mengecilkan arti ke gereja, saya pun masih aktif di gereja. Bahkan saya menjadi asyir, saya pernah menjadi menjadi diaken di gereja. Saya aktif di gereja, tetapi saya lebih aktif di Full Gospel. Kenapa? Di komunitas inilah saya berkomunitas dengan teman-teman yang sama-sama pengusaha, dan seperti yang Ajun tadi saksikan bagaimana keakraban di dalam komunitas ini. Itulah yang membuat saya terharu. Saya melihat kesungguhan teman-teman di dalam komunitas ini sangat berbeda waktu saya di gereja. Karena waktu saya ke gereja, hari ini saya duduk dengan Handoko, bersebelahan dengan Handoko. Minggu depan sudah beda lagi. Minggu depan terus. Dan saya tidak akan pernah kenal dengan Handoko. Paling kalau ketemu saya cuma tahu, oh, ini anggota gereja saya. Tapi nama secara pribadi saya tidak pernah kenal. Tapi berbeda dengan di Full Gospel. Di Full Gospel inilah terjalin suatu kehangatan di antara member itu pada waktu saya mengalami kesusahan. Saya cukup ngomong sama 2-3 orang teman saya. Ayo kita doakan yuk Pak Andreas. Nah inilah yang membedakan antara Full Gospel dengan komunitas yang lain. Itu sebabnya sejak saya bergabung dengan komunitas ini, saya tidak pernah merasakan kecewa. Saya pernah merasakan satu kecewa itu pada saat saya belum mengerti banyak. Belum mengertinya itu gini, dulu ditarget, ayo nyeter ya, lu harus beranak nyeter, beranak ini, wah enak, lu yang dapat nama, lu yang dihargai, saya yang kerja gitu loh. Istilahnya saya merasa saya dibodohi sama pimpinan saya. Waktu itu ada rasa kecewa, saya yang kerja, lu yang enak, dapat nama. Tapi setelah saya mengerti, iya ya, sebetulnya pelayanan ini bukan dari pimpinan saya. Pimpinan saya itu cuma bagian daripada organisasi. Untuk membawa organisasi ini kepada rencana Tuhan ke depan. Nah, tapi tanggung jawab ini sebetulnya keberadaan saya ada di Full Gospel ini adalah kehendak Tuhan sendiri, bukan kehendak saya. Setelah saya sadar dengan hal ini, saya tidak pernah lagi fokus dengan pimpinan. Apa yang pimpinan lakukan, apa yang dia perintahkan, saya jalankan. Karena otoritas.
ada di tangan pimpinan. Tetapi saya tahu seorang pimpinan itu manusia yang tidak sempurna. Dia juga banyak kekurangan dan kelebihan. Sehingga saya tidak perlu kecewa dengan pimpinan saya, apapun dia keadaannya. Dan saya hanya mau sadar bahwa keberadaan saya di Full Gospel ini karena Tuhan yang menetapkan saya. Dan Tuhan punya rencana atas hidup saya. Nah, inilah yang membuat saya itu betah di dalam Full Gospel itu sampai hari ini. Bahkan bukan karena saya menjabat. Sejak dulu saya ngomong, saya tanpa jabatan pun, saya akan tetap aktif sebagai FGD. Bahkan kalau saya lihat Pak Jinhar itu dari Makassar, dia ngomong di depan uskup, dia gereja Katolik. Uskup, saya tetap jemaat gereja Katolik. Tetapi kalau pelayanan saya, sampai Tuhan datang saya di Full Gospel. Wah, itu menjadi tantangan bagi saya. Apa ini yang menyebabkan? Nah, ternyata memang Full Gospel itu unik. Itu sebabnya saya mau katakan kepada generasi muda, ya, anak-anak saya, keponakan saya, yang lagi mendengar, mengikuti acara Full Gospel ini. Sungguh, Full Gospel ini bukan suatu komunitas sembarangan. Dengan sungguh-sungguh dan yakin, Tuhan akan mendengar. Ya, karena apa? Firman tolong di mute sampai Pak Andreas belum di unmute. Oke, Ya, saya pikir tadi suara saya diulang. Ya, itu sebabnya saya menghimbau, ya. Saya kepingin supaya kepada anak saya, mantu saya, keponakan-keponakan saya ingin, saya bangga dengan Full Gospel ini karena saya bertumbuh di dalamnya. Saya kepingin juga mendedikasikan supaya anak menantu saya pun, bahkan semua, bahkan sampai cucu-cucu saya ingin pada akhirnya nanti semua mengikuti jejak papanya. Bagaimana seorang FGB man itu. Saya mengalami Tuhan itu luar biasa sejak saya muda sampai saat ini. Pemeliharaan nyata. Tuhan itu nyata dan Tuhan itu bisa dibuktikan. Banyak hal yang dapat saya ceritakan tentang Tuhan itu. Luar biasa. Dari pekerjaan, dari rumah tangga saya. Bagaimana Tuhan memulihkan di dalam semua kondisi saya. Bahkan yang disebutkan dengan temanya second chance ini, itu adalah peluang kedua. Bagaimana tahun 2005, seharusnya saya sudah out of order, atau sudah tidak dipakai. Saya sudah harusnya pulang ke rumah Bapak. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia memberikan perpanjangan waktu, nafas kehidupan saya. Sampai saat ini sudah berapa? 85 sampai sekarang ini mungkin 16 tahun. Saya sudah diperleng. Padahal waktu itu 2005, itu anak-anak saya belum bekerja. Istilahnya masih cawe-cawe, belum kerja. Dan kalau saat itu saya dipanggil Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga saya. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mendengar. Pada saat sebelum saya sakit itu, saya pernah bernasar, Tuhan, kalau anak-anakku sudah besar, mereka sudah berkeluarga, semua sudah bisa cari uang sendiri, bisa menghidupi sendiri, saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya, dimanapun saya ditugaskan. Saya orang Surabaya. Saya pernah ditugaskan selama 2,5 tahun di Sulawesi Barat sebagai RD, Regional Direktur. Bagaimana saya harus membuka chapter-chapter di daerah Sulawesi Barat, bukan Surabaya Barat. Kalau Surabaya Barat ini gampang. Sulawesi Barat itu kota yang tidak pernah saya injak selama hidup saya. Itu terjadinya 2011. Saya ditempatkan di sana. Dan ternyata dari apa yang saya rintis di situ, yang sampai sekarang masih chapternya masih
masih bisa bertahan adalah chapter Polewali Mandar. Itu di dekatnya Majene ya, Adam Erenggat. Itu masih ada napak tilas saya di situ. Itulah perjuangan saya. Dan saya tidak pernah pilih-pilih pelayanan apapun yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya tidak pernah menolak. Saya harus membuka chapter di luar kota, di luar kota di Jawa Timur. Saya ke Blitar, ke Diri, ke Pare, ke Nganjuk, Sumeneb, dimanapun Tuhan bukan saya. Saya tidak pernah menolak dan saya selalu aktif di dalam pelayanan. Karena saya tahu siapa yang saya layani adalah Tuhan yang punya alam semesta. Pak Andreas, mau tanya Pak Andreas. Kan Ya. Pak Andreas melayaninya jauh itu, Polewali. Ya, saya pernah ke sana. Itu kemudian Pak Andreas dengan pelayanan itu dapat apa sih Pak? Dapatnya? Iya Pak. Saya ke Polewali Mandar. Saya tugas di Sulawesi Barat itu. Setiap bulan 2 kali berangkat. Perjalanan saya dari Surabaya naik pesawat turun di Bandara Makassar. Sampai di Makassar saya dijemput dengan seorang teman naik bus. Naik bus ke Polewali Mandar itu dulu ya tahun 2010-2011 itu perjalanannya rusak. Kalau ke sana itu 10 jam perjalanan, Pak. Naik bus. Dan saya harus bermalam di situ. Hotelnya di Polewali Mandar itu nggak ada hotel bagus. Kalau di sini hotel yang 75 ribuan itulah. Ya itulah kondisinya. Saya bersama dengan Jiwo. Pak Jiwo itu dulu sekretaris di Makassar. Saya cuma berdua aja. Akhirnya Pak Jiwo itu dikasih konsen mobil sama bosnya. Bosnya kebetulan Pak Albert Naba itu baik hati, dia orang IDB juga, dikasih Avanza. Jadi setiap berangkat, turun dari bandara, dijemput, berangkat naik mobil. Biaya yang saya bayar, setiap kali saya buka chapter di sana, sekali jalan itu 6 juta, 7 juta. Saya tidak bekerja sampingan lah ya. Saya khusus melayani Tuhan. Setiap bulan itu 10 sampai 14 juta. Biaya yang harus saya keluarin. Ya cukup sedikit lah. Saya membiayai semua. Masa saya mau buka chapter suruh orang bayar gitu. Ya saya yang bayar. Itu sebabnya saya tahu persis bagaimana suka dukanya membuka sebuah chapter baru. Saya tahu persis bagaimana caranya untuk membuka sebuah chapter baru di luar kota. Trik-trik apa yang perlu? Saya bukan cuma di Polewali Mandar, bahkan sampai di Bone, di Topeng, di mana itu? Jeneponto. Ya, Jeneponto. Banyak di daerah situ. Di Palopo. Itu daerah saya. Saya harus ke sana. Bahkan saya harus di sebelahnya Kendari itu apa? Pulau Buton itu. Bau-bau. Bau-bau itu berdiri chapter itu. Berdiri chapter di sana. Bau-bau. Berapa biaya yang harus saya bayar? Saya tidak dibayarin. Saya bayar pakai uang saya sendiri. Menurut akal sehat, itu pelayanan jendeng. Makanya saya bikin istilah jendeng mangansem ya. Tapi Han, di sini saya mau katakan teman-teman semua ya. Kelihatannya apa yang kita lakukan ini tanpa rugi, konyol. Tetapi saya teringat ada satu ayat di Yohanes 15. Ayat 1. Itu tentang pokok anggur. Dikatakan begini. Yohanes 15 ayat yang pertama itu. Tuhan Yesus ngomong, akulah pokok anggur yang benar dan
Bapakkulah pengusahanya. Ini yang membuat saya tertarik. Tuhan Yesus ngomong, Bapakkulah yang di surga itulah pengusahanya. Bagaimana seorang pengusaha? Saya bersyukur Full Gospel ini namanya Full Gospel Businessman Fellowship. Kumpulan pengusaha-pengusaha. Dan kalau kita baca di ayat Matius 25 ayat 27, ya, itu tentang talenta. Saya bacakan di sini ya, Matius 25 ayat 27. Saudara bisa catat nanti PR di rumah. Karena itu seharusnya lah uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Bayangin, Tuhan Yesus memberikan talenta kepada setiap kita. Di dalam perumpamaan itu ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang 5 dikembangkan menjadi 10. Yang 2 jadi 4. Tapi yang 1 dia tetap 1. Padahal di sini Tuhan Yesus ngomong, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Disinilah membuat saya mengerti, oh pelayanan ini, saya melayani bukan melayani Pak Dali, saya tidak melayani Pak Alex kalau di Jawa Timur. Saya melayani Tuhan yang punya surga dan dunia. Dia yang mempunyai alam semesta dan segala apa yang kita butuhkan. Ini yang patut kita camkan di dalam pikiran kita. Saya ibaratkan gini, seorang pegawai, saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah CEO. Bukan CEO ya, manajer utama atau dirut. Bagaimana Bapak bisa mencapai dirut? Oh gini, lakukan maksimal. Yang orang lain belum bisa, kamu harus lakukan. Maka lambat laun, kamu akan naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Terus, bukan cuma pangkat itu yang naik. Termasuk upah gajinya akan melebihi dari rata-rata. Kamu harus lebih dari rata-rata. Bahkan itu extra mile. Jadi kalau kamu berjalan 1 mile, kamu harus menghitung 2 mile. Itulah pengertian-pengertian yang saya dapatkan di Full Gospel. Oh, sangat tidak gampang Pak. Ya, saya belum sampai seperti Pak Andreas. Ya, wah, kadang masih ada, waduh, ada kerjaan ini enggak. Ninggalkan saja dulu Pak, enggak bisa. Apalagi hal-hal seperti yang Pak Andreas, aduh. Ya, Pak Andreas, ini ada yang tanya begini Pak Andreas. 35 tahun di wadah ini, apa enggak bosen Pak? Tidak ada bosen, tidak ada istilah bosen. Bahkan anak saya itu, mungkin anak saya ikut di sini ya, namanya Yusak Butenhan itu. Saya dulu yang merintis Pasuruan Chapter bersama Pak Alex, Pak Chongqing, Pak Heru, Pak Yosua Heru. Itu awalnya chapter di Pasuruan itu pernah ada dan mati lama. Dan saya merintisnya lagi. Nah, setiap hari Senin itu chapter itu saya kunjungin. Termasuk Pak Alex itu kunjungin terus. Tapi akhirnya karena saya yang bertugas banyak di Pasuruan, dan saya kebetulan saya lagi mengerjakan proyek banyak di Pasuruan. Sehingga pagi saya bekerja di Pasuruan sampai siang. Jam 2 itu saya pulang ke Surabaya. Belum Lapindo belum ada, lumpur Lapindo belum ada. Jadi masih lewat tol. Saya mandi, balik lagi Pasuruan, saya melayani chapter. Dan itu setiap Senin. Selama 4 tahun berjalan, bayangin. Saya tidak pernah jemu-jemu. Setiap Senin.
Akhirnya dari 1 chapter jadi 6 chapter di Pasuruan. Itulah anak saya ikut saya dulu ke Pasuruan. Balik lagi, mandi, tak ajak balik lagi ke Pasuruan. Dia juga pernah ikut saya bagaimana saya melayani di chapter Pasuruan. Malah anak saya ngomong gini, papa ini melebihi pendeta. Pendeta tidak kayak papa. Jadi saya tidak pernah bosan di pelayanan ini. Saya tidak pernah merasa bosan. Karena saya tahu siapa yang saya layani. Istilahnya tadi, kalau saya bisa menjadi sampai dirut, gaji saya besar, karena dirut pasti senang dengan kerja saya. Begitu juga, saya ingin menyenangkan hati bapak saya, seorang pengusaha. Kalau dia disenangkan, maka dia tidak lupa memberi yang terbaik juga. Dan itu saya alami dari awal muda saya sampai saat ini, tahun 2021, penyertaannya ya dan amin. Amin, amin. Sungguh dia nyata dalam hidup saya. Anak saya itu saksinya. Anak cucu saya itu saksinya bagaimana saya bekerja. Ya, mungkin tadi saya lihat ada Pak Yosua Heru ya masuk. Mungkin Pak Yosua bisa ngasih satu testimoni pendek gimana dulu bareng sama Pak Andreas ke Pasuruan ya. Pak Yosua Heru masih ada? Pak Alex ada. Oh, Pak Alex nanti Pak. Ya. Pak Heru masih ada? Oke, kalau enggak ada, mungkin ada Cenhan mungkin yang bisa ngasih, bisa cerita dulu diajak bolak-balik sama Papa. Bisa cerita. Ya mantap, Cenhan bisa menjadi konfirmasi ya. Ayo Han. Halo? Ya. Silakan. Ngomong apa ini? Saksi cuma lihat aja ini. Iya. Iya Pak, maksudnya gimana nih? Ya maksudnya gini, dulu tuh diajak Papa pagi berangkat, terus siang balik, sore balik, itu gak bosen lah kamu? Atau ya apa kamu? Ya memang nek kalau saya asik bosen ya, mungkin belum sampai ke tahap sakti kayak Papa ya mungkin ya. Iya. Jadi ya itu nek manusia normal ya harusnya bosen gitu loh. Nggak tahu Papa kok nggak bosen-bosen ini. Iya, tapi memang ya berdampak bagi Papa sendiri, bagi anak-anaknya. Bener loh, mungkin saya sendiri yang ngerasa ya kita diberkati anak ini ya dari bonusnya Papa ini turun ke sini juga ini. Kita kadang tidur, ada yang ngebel, ya orang tidur di bel jadi kontrak ada 2, pernah 3, pernah tidur di bel hampir barengan waktu itu. Dikenalin orang nggak kenal dari mana padahal kita nggak nyari. Ya itu mungkin salah satu bonusnya itu mungkin. Wow. Bukan bonus saya, bonusnya dari Papa mungkin ya. Ya tak rasa pasti ada. Gitu. Betul. Ya. Oke. Ya, itu mungkin. Thank you ya. Thank you. Ya, sama-sama, Pak. Saya setuju ya. Kalau kita manusia normal, saya nih ya. Pagi berangkat, siang pulang, kemudian sore balik. Saya pasti mau berangkat itu males. Itu saya ya normalnya. Karena Pasuruan enggak dekat loh. Ya. Pak Andreas berapa ya? 1,5 jam Pak? 2 jam? 1/4. 1/4 ya? Ya. Ya. Itu perjalanan yang enggak. Nah, enggak dekat loh Pasuruan itu ya.
Wong saya aja ke barat pulang ke barat lagi. Surabaya, saya tinggal di timur. Itu sudah membayangkan macetnya aja sudah males. Apalagi ke Pasuruan. Wah, ini memang Pak Andreas tidak normal. Ya, tapi inilah. Kalau di dalam Tuhan itu, yang normal, yang tidak normal bagi dunia, itulah normalnya Tuhan. Ya, tadi saya garis bawahi gimana Pak Andreas menyampaikan. Kalau kita disuruh jalan 1 mil, kita mesti jalan 2 mil ya. Saya ingat itu juga prinsipnya Pak Alek. Ya, Pak Alek pernah cerita itu. Kalau kamu diminta bajumu, kasihkan jubahmu sekalian. Wow. Ya, ini dari senior-senior yang luar biasa yang menjadi teladan bagi saya. Ya. Kemudian Pak Andreas, ini ada pertanyaan juga. Tapi saya tidak tahu ini apakah berkaitan sama apa yang saya tanyakan. Tentunya di dalam perjalanan pelayanan 35 tahun ini, kan tidak selalu mulus Pak Andreas. Ya, mungkin ada hal-hal atau kejadian apa yang mungkin membuat Pak Andreas itu, wah, gak FGB-an, wis laopo iki ya. Atau mungkin juga ada hal-hal yang menguatkan. Di samping yang second chance itu Pak, kesempatan kedua tadi itu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Andreas, ini bagi kita semua Pak. Ya begini, saya cerita dari awalnya tadi itu kan saya itu Kristen sudah. Tapi saya mulai bertumbuh itu setelah saya bergabung di Wadahul Gospel ini. Bahkan pada saat saya di Lumajang, waktu itu anak saya cuma 2 ya. Yang satu Cetan tadi itu masih SMP, adiknya itu masih SD. Saya sudah pernah ngomong sama teman-teman di Lumajang maupun sama istri saya. Saya kepingin ya besok kalau anak-anakku sudah gede, sudah bisa cari uang sendiri, saya kepingin melayani Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena saya merasa begini, kalau saya melayani Tuhan, itu Dia yang empunya langit dan bumi. Saya tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir dan takut dengan apa yang menjadi kebutuhan sandang saya. Dia pasti memberikan yang terbaik. Bahkan saya seringkali memberikan ilustrasi gini. Kalau sekarang saya punya karyawan, saya mengutus dia pergi dari Surabaya ke Jakarta untuk satu urusan bisnis saya. Tentunya saya akan menyuruh petugas ini, saya memberikan uang jalan, hotel, uang makan, dan beberapa hari waktu meninggalkan rumah untuk keluarganya bisa hidup. Itu saya aja yang jahat ini tahu memberi yang terbaik untuk karyawan saya. Karena dia menguntungkan untuk perusahaan saya. Bagaimana kita juga di dalam pelayanan ini? Di dalam melayani Tuhan itu, kalau kita menyenangkan hatinya dan membuahkan hasil dengan motivasi yang benar, maka tentu Tuhan yang maha baik itu pasti memberikan yang terbaik di dalam kebutuhan saya. Itu prinsip. Itu sebabnya kecewa itu ada pada saat saya melihat sosok manusia. Wah, enak dewe, chaptermu harus banyak. Saya minta targetnya 4.000 chapter. Loh, apa? Bim salah, bim apa? Itu pemikiran kadang-kadang saya menentang. Karena dewe, mentang-mentang jadi pimpinan, buat keputusan. Coba kamu jalan sendiri. Itu pernah terjadi. Manusiawi. Tetapi setelah saya kembali lagi, Tuhan, semua ada di dalam rencanamu, Tuhan. Aku kan cuma melaksanakan apa yang menjadi tugas saya. Tapi Tuhan yang mendahului saya di dalam perjalanan tugas saya. Dan saya percaya, kalau Tuhan yang meratakan gunung, saya cuma melewati aja. Saya nggak perlu naik gunung. Tapi kalau Tuhan tidak meratakan gunung, saya harus mendaki gunung, ya saya daki. Karena itu keharusan bagi saya. Kecewa ada. Tapi karena
Disinilah pengertian firman Tuhan itu semakin bertambah. Itulah yang membuat saya itu mengerti lebih banyak tentang Tuhan itu bagaimana. Jika saya bisa menempatkan diri saya sebagai hambanya, saya harus bagaimana untuk menyenangkan hatinya, supaya bonusnya selalu diberikan kepada saya. Oke. Terus masalah yang tadi Pak Andreas yang pernah sakit itu Pak Andreas. Ya. Saya pernah sakit itu, saya sudah di ruang ICU itu selama 21 hari. Waktu itu saya sudah pelayanan, sudah kemana-mana. Dr. Hendro sebagai regional presiden, saya sekretarisnya. Bahkan saya ke Papua, ke Ambon itu, saya tidur bersama satu kamar dengan Dr. Hendro. Dan pada waktu saya sakit, Dr. Hendro yang merawat saya. Dokter waktu itu sudah menyatakan, sudah tidak ada harapan untuk hidup. Artinya kesempatan hidup saya itu tinggal 1%, katanya gitu. Dan pada hari ke-17 atau 18, saya mendapatkan satu penglihatan. Di dalam kondisi saya yang lemah itu, saya mendapatkan penglihatan orang hitam-hitam, pakai jubah hitam-hitam, itu sedang mengadakan acara ritual. Dia nyanyikan lagu-lagu aneh-aneh gitu ya. Dan dia bawa boneka. Dan saya tahu boneka itu saya. Saya berpikir, wah ini saya mau dibuat ritual ini. Saya mau dibikin sesajen apa gimana? Apa saya mau dibunuh? Nah saat itulah saya sadar. Saya berteriak-teriak. Dalam nama Yesus, kamu tidak punya hak. Aku milik itu. Aku sudah diselamatkan. Dalam nama Yesus, aku usir kamu. Seolah-olah saya tantang mereka bergelut gitu. Saya tantang itu. Padahal tenggorokan saya ini dimasuki separator atau apa ya, yang untuk nahan, karena paru-paru saya ini sudah penuh cairan, rusak. Ini kalau sekarang COVID gitu, nggak bisa nafas saya. Karena empedu, waktu itu saya empedu itu bocor, borok gitu. Nah, racunnya itu sudah masuk di darah, masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru saya itu 10 hari di ronsen itu sudah putih kabeh. Nah, ronsen putih ini dibawa ke dokter Palilingan sama Pak Congking, sama istri saya. Kok begini apa? Waduh, wes. Ini pasien saya 4 berangkat semua. Ini tinggal 1% ini. Cari sing mang dukur tok, itu ceritanya Pak Congking. Nah, pada hari 18, saya dapat penglihatan itu. Wah, tarung saya. Walaupun saya sakit secara fisik, tetapi roh saya KKR waktu itu. Karena saya habis melihat film The Passion of Christ itu. Bagaimana Tuhan Yesus disalibkan itu. Saya ngomong gini, Tuhan, kalau aku sakit, karena saya tidak bisa menjaga badan saya. Tapi Tuhan, Engkau yang tidak berdosa, diperlakukan kayak gini. Sakitmu itu tidak seberapa, sakitku ini tidak seberapa dibanding Tuhan. Itu KKR. Waduh, saya tuh rohnya menyala-nyala. Sehingga waktu saya dapat penglihatan hitam-hitam itu, tak tantang, ayo sampai di mana. Itu jam 3 pagi katanya. Anak saya itu tahu itu, Cendan itu tahu. Istri saya juga tahu. Katanya saya itu dipegangi sama satpam karena suster jaga di ICU itu tinggal 2 orang apa gitu ya. Kalang kabut mereka. Saya sudah tidak bisa dikendalikan. Saya seperti petinju yang sedang taruh. Itu jam 3 pagi. Dan anehnya, setelah itu, kejadian itu, 3 hari kemudian, saya sudah boleh pulang. Saya sudah dinyatakan sembuh. Dan ini yang aneh,
saya ada dibikin satu perayaan pesta di rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya. Dokternya, suster-susternya, kepala rumah sakitnya, semua ikut di dalam pesta. Jadi teman-teman SDB itu datang di situ, mereka berdoa, bergembira, menyambut kepulangan saya. Nah, disitulah saya melihat, inilah SDB MFI. Saudara-saudara saya sendiri, boleh dibilang tidak nampak hidungnya. Justru para member SDB, teman-teman saya, mereka yang lebih peduli. Artinya bukan saya mengecilkan arti saudara saya sendiri. Keterbatasan mereka juga ada, mereka sibuk. Tapi saya melihat bagaimana teman-teman SDB di dalam kesibukan mereka juga, mereka masih bisa mengantar saya pulang. Wah, di sini saya semakin melihat SDB ini adalah satu komunitas yang sehat, yang sungguh bisa dipercaya dalam. Itu sebabnya saat ini saya memang sengaja mengundang anak menantu saya, termasuk cucu saya undang tadi. Karena ada cucu saya satu, anaknya Cendahan itu sudah kuliah. Untuk mereka tahu bagaimana Tuhan yang saya sembah. Walaupun kelihatannya gendeng, melayani Tuhan itu seperti orang bodoh. Dapat apa? Tapi ternyata Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu bisa dibuktikan. Dia peduli. Dia tahu memberi yang terbaik. Pada saat saya menangis, pada saat saya menderita, bukan berarti di dalam kehidupan perjalanan bisnis saya selalu mulus. Saya pernah diproses Tuhan. Sampai Cendahan itu mau ke Amerika. Sama calon istrinya waktu itu belum nikah. Maunya apa? Mau kerja di sana. Kalau plesir atau holiday, bangga saya. Nangis, saudara, dalam hati saya. Aduh, masa anak saya menjadi kuli dan pembantu rumah tangga di sana. Saya bilang tidak. Bisa sudah Tuhan. Saya bilang tidak. Saya percaya Tuhan saya mampu. Dan ternyata tidak perlu berangkat. Sampai hari ini Tuhan memelihara. Saya sekeluarga, anak, menantu, bahkan cucu saya. Tuhan menciptakan dengan keluarga. Itulah saya kepingin bersaksi ini khususnya kepada anak-anak muda. Keluarga saya terutama, anak, menantu, cucu, ponaan-ponaan, supaya lu tahu semua ini. Tuhan yang kita sembah itu sungguh bisa dipercaya. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. SDB MFI adalah satu komunitas yang sangat peduli, sangat baik, lebih dari komunitas yang lain. Aduh, luar biasa Pak. Ya, saya tidak bisa membayangkan gimana Pak Andreas sudah melayani sedemikian rupa. Masih mengalami dua proses, kalau tadi saya catat. Proses kesehatan. Bukan sekedar proses kesehatan yang biasa-biasa saja. Ya, peluangnya hanya 1%. Waduh, saya tidak bisa membayangkan hal itu, Pak Andreas. Ya, tetapi di situ saya belajar. Kita ini hidup di dua alam. Ya, alam yang tidak kelihatan itu adalah nyata. Ya, seperti yang Pak Andreas tadi cerita, alam yang tidak kelihatan itu nyata. Ya, melalui full gospel ini tadi saya lihat Pak Andreas, bahwa kita nih di alam yang kedua, Tuhan pun turut menjaga. Kita sendiri tidak punya kekuatan di alam yang kedua itu yang tidak kelihatan. Wow, ya. Wah, nanti saya semakin mantap Pak. Yang kedua diproses secara keuangan. Nah, ini Pak Andreas. Saya sampai proses keuangan itu saya sampai jual tisu Pak. Aduh. Jual tisu. Waktu setelah 98 itu ya, kena krismon, hancur, pekerjaan saya hancur. Tidak ada cash flow lagi. Kerjaan hancur. Usia saya waktu itu sudah 51. Aduh, gimana ya cari kerja susah.
Sampai dodol tisu gelondongan itu lah. Tisu roll-rollan itu. Jam 1 pagi, jam 12 malam, kemudian sampai jam 1, saya masih di Sutorjo sama istri saya. Saya ider tisu itu. Dari kaki 5 ke kaki 5, rumah makan. Itulah saya. Saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, kenapa proses ini bisa terjadi? Sakit. Pada saat proses itu terjadi, sakit. Tapi waktu itu saya kalau nangis itu ya, saya setir mobil, saya tidak nangis di rumah. Saya setir mobil, di satu tempat saya berhenti. Di situ saya nangis geruk-geruk. Kayak anak kecil. Tuhan, kenapa semua ini bisa Tuhan izinkan? Saya kan sudah pelayanan. Masih kurang apa Tuhan? Kenapa kok diproses kayak gitu? Tapi Tuhan waktu itu menjawab apa? Orang tua yang jahat tahu memberi yang terbaik. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Kalau minta ikan, dikasih ular atau kalajengking. Nggak ada. Begitu juga Bapakmu yang di sorga. Dia akan memberi yang terbaik. Nah, waktu itu saya ngomong, saya ingat Tuhan ini, anak saya ini yang mau ke Amerika bekerja sama calon istrinya. Saya tidak mentolong sebagai orang tua, saya keberatan. Saya mikir gini, aduh, masa Tuhan anak saya harus jadi kuli di Amerika. Calon mantu saya menjadi pembantu rumah tangga atau pembantu rumah makan. Tuhan kok sampai kayak ini Tuhan. Itu saya nangis. Saya mau berkorban untuk anak saya. Dan itulah yang menjadi rema. Tuhan mengingatkan saya, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi yang terbaik untuk anakmu. Bagaimana juga Tuhan. Waktu itu saya jerit, terima kasih Tuhan. Aduh. Aku ngerti Tuhan. Saya memposisikan sebagai anak kepada Engkau, Tuhan. Engkau Bapa. Kalau aku sekarang sakit, hatiku sakit. Aku tahu Tuhan, Engkau lebih sakit dari aku. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Disitulah mujizat demi mujizat itu Tuhan buatan. Teman-teman semua ya, Tuhan itu nyata. Tuhan itu sungguh bisa dipercaya. Pada saat saya mengalami semua sakit. Bagaimana juga saya mengalami waktu anak saya cenderung ini. Dia jatuh karena pergaulan yang salah. Di tahun 2012. Waktu itu ekonomi saya mulai pulih. Anak saya harus masuk di dalam satu percobaan. Saya selaku orang tua, bisa apa? Saya cuma bisa nangis sama istri saya. Tuhan, apalagi ini Tuhan? Kenapa semua ini terjadi dalam hidup ini? Tuhan, aku tidak minta banyak, Tuhan. Aku tidak minta kekayaan. Aku cuma minta jangan satupun dari keluarga besarku yang terlepas dari kasih karunia. Tuhan kan cuma itu permintaanku. Apakah itu terlalu berat bagi Tuhan? Itu yang saya tuntut. Tuhan, saya tidak mau. Pokoknya saya tidak mau. Saya tidak mau satupun dari keluarga besar saya yang terlepas dari kasih karunia. Masa cuma itu tidak dituruti Tuhan? Itu tuntutan saya terus berkali-kali. Itu sebabnya saya bersyukur Tuhan itu mendengar dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Tuhan mencukupkan walaupun saya tidak kaya raya. Tetapi Tuhan sudah membawa saya dari lumpur, ditaruhnya di atas batu karang. Secara jasmani, siapa saya dulu? Saya harusnya itu di bawah lumpur, orang yang tidak terpandang. Tapi Tuhan angkat saya di atas batu karang. Secara rohani, siapa saya dulu? Harusnya saya binasa. Tetapi karena kasih karunia-Nya, saya diangkat ke atas batu karang Yesus. Inilah dua sisi pelayanan yang harus kita pertahankan. Saya tidak kultus kepada FGBMFI. Saya cuma mengatakan FGBMFI adalah satu komunitas yang positif
di mana saya sudah ada di dalam wadah ini selama 35 tahun. Dan saya tidak akan pernah mundur. Sampai Tuhan datang, pelayanan saya di FGBMS. Ya, waduh Pak Andreas, ternyata bukan cuma 2 prosesnya ya Pak. Bukan cuma kesehatan, bukan cuma keuangan. Keuangan itu bagi laki-laki pekerjaan itu kebanggaan Pak. Aduh, saya tahu rasanya. Aduh, ngeri. Tapi ternyata Bapak juga diproses di dalam keluarga. Oh, lebih berat lagi. Waduh, ini saya ya saya terbawa suasana. Jadi sebetulnya saya pengen masih banyak lagi belajar dari Bapak. Ya, tetapi ini sudah hampir jam 9. Ya mungkin teman-teman, aduh, ya ini saya bilang sama Cenhan sama yang lain. Ini saksi matanya sendiri, melihat sendiri apa yang terjadi sama Kosing Pak Andreas ini. Ini sesuatu apa ya, keberuntungan kalau saya bilang ya. Jadi bukan kata orang, tetapi melihat sendiri. Ya, mungkin ya suatu saat bisa menjadi satu rema bagi Pak Andreas dan keluarga akan apa yang dialami Pak Andreas ini. Nah, di dalam pelayanan Pak Andreas ini tentunya